Sidang TPPU Nikita Mirzani ini bikin malu sistem hukum kita. Bayangin, saksi ahli yang dibawa jaksa lupa isi BAP-nya. Dr. Reza Gladys takut akan banyak pakar mikro ekspresi dadakan di sidang Nikita Mirzani 11 September 2025. Derajat kehidupannya akan ditinggikan oleh Allah. Teman-teman, satu kata ya. Masya Allah, amin. Masya Allah. Ayo kita speak up bareng-bareng. Kita speak up bareng-bareng buat untuk kebebasan Nikita Mirzani agar didengar oleh yang mulia hakim ya, yang memimpin persidangan kasus Nikita Mirzani. Saya secara pribadi ya toh, bismillah akan lewat jalur langit untuk membantu kebebasannya. Biar JPU juga dengar ini speak up dari para pendukung Nikita Mirzani. Insya Allah kalau kita bersatu, kita kuatkan ya toh, speak up kita, Nikita Mirzani akan bebas. Itu aja Mas Kali. Ya, itu saya aja. Juga ini proses melewati jalur dukun, Pak. Ini saya juga melalui jalur dukun yang gimana saya udah potong ayam cemani 5 ya. Mohon dibantu ya buat teman-teman ya. Mohon dibantu teman-teman agar suara kita ini sebagai teman pendukung Nikita Mirzani didengar. Gitu. Makasih Bang Gali. Ada yang bisa disampaikan lagi, Pak? Silakan, Bapak. Sudah cukup. Kalau perlu kita tetap jaga. Di sini banyak sekali musuh-musuh Nikita Mirzani sekarang yang berubah ya, berbalik haluan ingin mendukung Nikita Mirzani. Ingat ya, ingat tetap harus waspada ya. Ingat tetap harus waspada karena mereka mungkin ada kekecewaan, mungkin juga tidak dibayar. Jadi mereka sekarang mendukung Nikita Mirzani karena mereka sudah panik. Ya toh, panik karena Nikita Mirzani ini adalah memang benar-benar orang yang kuat ya. Siap. Lebih ke cerdas sih. Dia cerdas menurut aku, pinter dia. Siap. Jangan lupa diikuti akun saya ya, biar terdengar semuanya ya. Ikuti semuanya netizen. Bang Gali, insya Allah nanti kita ketemu. Ini posisi saya ada di Sidoarjo. Bang Gali kalau ingin ketemu saya di nanti malam itu ada di Hotel Luminor Sidoarjo. Teman-teman netizen, kita satukan ya. Kita satukan misi kita. Gitu aja Bang Gali. Masya Allah. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam ya Allah ya Allah. Dr. Reza Gladys takut akan banyak pakar mikro ekspresi dadakan di sidang Nikita Mirzani 11 September 2025. Itu spekulasi sebagian dari netizen. Jadi kemarin itu di sidang Nikita Mirzani tiba-tiba majelis hakim meminta agar ahli digital forensik tidak memutar video rekaman Dr. Reza. Alasannya karena ada surat permohonan dari Dr. Reza Gladys sendiri ya. Begitu keputusan itu keluar, pikiran netizen langsung liar. Ada apa? Kenapa? What's wrong gitu ya? Menurut hemat netizen Es Cendol, kemungkinan ya video itu berisi momen-momen pribadi ya. Misalnya Dr. Reza sedang tidak menggunakan hijab. Nah itu sih masih bisa dimaklumi ya karena menyangkut privasi. Tapi yang perlu dikritisi juga kalau memang keberatan atas video itu ya, kenapa tidak diajukan sejak awal dari proses penyidikan. Jadi dalam hukum acara pidana sahabat Cendol, keberatan terhadap alat bukti bisa disampaikan lebih awal sehingga majelis hakim bisa mengantisipasi ya. Misalnya sidang dilakukan secara tertutup khusus untuk pemutaran video atau sensor wajah atau solusi lain gitu ya. Nah, di sisi lain juga majelis hakim sebaiknya memberikan penjelasan yang lebih lengkap gitu ya. Jadi audiens juga tidak hanya menerima keputusan tidak diputar begitu aja sahabat Cendol. Karena bagaimanapun ya, keterangan ahli dan alat bukti elektronik merupakan bagian dari pembuktian. Nah, di Mahkamah Agung lewat Perma nomor 4 tahun 2016 ya sudah mengatur tata cara penggunaan alat bukti elektronik, termasuk soal privasi dan sidang tertutup. Jadi secara ilmiah sahabat Cendol, keputusan untuk tidak memutar video tanpa skema alternatif yang logis ya bisa mengurangi transparansi persidangan. Intinya sahabat Cendol, sidang kemarin itu ibarat kita lagi ngantri beli cilok ya. Baru aja mau nyendok, wah pedesnya malah ditutup duluan sama abang ciloknya. Ya bikin penasaran kan. Nah kita doain aja ya, semoga sidang berikutnya nggak banyak drama potong-potong kayak gini ya.
Biar kita juga masyarakat nggak cuma jadi korban PHP alias penasaran habis penasaran. Tetap santai, tetap kritis, tapi jangan kebakaran jenggot dulu. Kita pantau bareng-bareng sambil ngopi. Sidang TPPU Nikita Mirzani ini bikin malu sistem hukum kita. Bayangin, saksi ahli yang dibawa jaksa lupa isi BAP-nya. Lupa sekali ya udahlah, tapi kalau lupa mulu itu bukan lagi keteledoran, itu sudah mencederai proses hukum. Dan hakimnya hening. Ini sidang kasus kategori TPPU loh, perkara serius, bukan main-main. Tapi jaksa justru berkali-kali menghadirkan saksi ahli yang lupa isi BAP. Halo, BAP itu kan dokumen resmi, dasar pemeriksaan. Kalau saksi sendiri nggak konsisten dengan keterangannya, itu sama aja mencederai asas due process of law. Pertanyaannya, kenapa hakimnya hening? Tugas hakim itu menjaga marwah persidangan. Kalau saksi pelupa dibiarin terus bersaksi, bukannya malah merusak integritas bukti di persidangan. Di sisi lain, jaksa tuh seakan nggak belajar. Kalau saksi nggak siap, kenapa tetap dipaksa maju buat bersaksi? Apa ini sekedar kelalaian? Atau justru bagian dari strategi untuk mengaburkan perkara? Karena menurut KUHP, keterangan saksi itu harus jelas, konsisten, dan relevan. Kalau lupa mulu, ya itu wajar nggak sih dipertanyain kredibilitasnya? Dan publik tuh berhak curiga, apa proses ini masih mencari kebenaran material atau cuma formalitas sidang yang penuh drama? Nikita memang terdakwa, tapi lihat baik-baik deh. Hari ini yang dipertaruhin bukan cuma nasib Nikita, tapi juga kredibilitas hukum kita. Kalau saksi ahli aja nggak bisa diandelin, kalau hakim nggak tegas, kalau jaksa nggak asal bawa orang, lalu siapa yang sebenarnya sedang diadil di sini? Nikita Mirzani atau sistem hukum Indonesia itu sendiri? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow gue kalau kalian suka konten ngoceh kayak gini. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Rabu tanggal 10 September 2025, Nikita Mirzani melaporkan Dr. Reza Gladys dalam kasus One Prestasi. Waduh, meledak gak tuh? Nikita Mirzani menuntut Dr. Reza Gladys sebesar 100 miliar rupiah karena menurut Nikita Mirzani dirinya sudah mengalami kerugian yang fantastis selama ini. Waduh. Dan Nikita Mirzani pun berharap semoga Dr. Reza Gladys secepatnya untuk mengembalikan uang 4 miliar rupiah yang telah disita oleh penyidik. Karena menurut Nikita Mirzani, uang 4 miliar rupiah tersebut hasil dari kesepakatan. Wadidaw. Waduh. Meledak gak tuh? Ialah direkam demi ada bukti kejahatan. Wadidaw. Kalau udah tahu itu kejahatan, kenapa dituntaskan? Kenapa nggak di-cut off langsung? Oh, karena menjaga kredibilitasnya dijatuhkan di publik. Bisa laporkan aja upaya pemerasan. Kenapa harus dituntaskan kejahatannya? Waduh, meledak nggak tuh? Guys, baik lagi. Akhirnya persidangan Nikita Mirzani hari ini lancar. Dan ternyata gong banget. Ternyata ada pengumuman hari ini resmi Nikita Mirzani dan Mail Marzuki menaikkan kembali perkara gugatan One Prestasi. Gong banget gak sih? Nah, pokoknya kita kawal terus untuk perkara One Prestasi ini guys, sampai semuanya jelas dan keadilan itu ada untuk Nikita Mirzani dan Mail. Pokoknya support selalu guys, thank you, dan kawal terus, oke? Pastinya siapa sih yang bakalan panas dan klarifikasi setelah ini?